Kapan untuk tes bakat skolastik di bagian kuantitatif ini? Sudah ada yang mulai start duluan untuk persiapannya? Belum, oke, nggak apa-apa ya. Hari ini kita mulai persiapannya bersama. Nah, jadi di nama subtasnya ini kan kuantitatif ya, pengetahuan kuantitatif. Di bagian kuantitatif ini kita ada beberapa part materi atau submateri. Itu ada aljabar, ada deret, kemudian ada juga rasio, ada aritmatika sosial, kemudian ada juga nanti kecukupan data. Nah, itu nanti kita akan bahas bersama-sama satu persatu karena kita ada dua pertemuan ya, hari ini dan juga besok. Jadi, hari ini nanti kita akan bahas beberapa materi dulu, khususnya itu di bagian aljabar sama rasio. Dan beberapa soal tentang kecukupan data, karena kecukupan data ini soalnya itu materi yang mencakup dari aljabar, kemudian aritmatika sosial, rasio, dan lain sebagainya. Jadi bisa langsung kita bahas bersamaan. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu ya, karena mungkin masih ada yang belum kenal dengan saya, dan sepertinya belum ada yang kenal. Jadi kita kenalan dulu aja. Saya izin share screen ya. Sebentar, mana ya? Oke, saya share dulu. Ini sedikit identitas saya dan beberapa latar belakang saya. Jadi nama saya itu Ahbi Mahdianingrum, teman-teman bisa panggil saja saya Ahbi. Kemudian saya alumni dari Awardee Beasiswa LPDP ya. Udah di tahun 2022 saya waktu itu kuliah dan lulus di 2024. Dan sekarang saya bekerja sebagai dosen pendidikan matematika di Universitas Bengkulu. Nah, itu ada Instagram saya kalau misalkan ada teman-teman yang mau berkontakan atau bertanya mengenai LPDP ataupun mengenai tes bakat skolastik. Bisa juga melalui WhatsApp ya, karena saya ada juga di dalam grup itu. Nah, untuk asal sendiri saya di sini asalnya dari Bengkulu. Ada yang dari asalnya Bengkulu nggak di sini? Ada yang berasal dari Bengkulu? Nggak ada ya? Oke, nggak ada, nggak apa-apa. Eh, Mungkin kita mulai saja. Tapi sebelum kita mulai, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oh, dari Semarang ya. Oh, Kak Solehudin itu, oh bukan ya, bukan dari Bengkulu. Atau dari Bengkulu maksudnya Kak Solehudin ini? Atau menjawab yang tadi, yang sudah mulai belajar persiapan? Oke. Kalau teman-teman di sini rata-rata dari mana aja? Dari Semarang, ini ada yang dari Semarang. Terus tadi kayaknya saya lihat ada yang dari Pemalang ya. Oh, dari Cianjur. Oh, dari Banjarmasin. Ada Jambi. Oh, beragam ya. Sangat, sangat, sangat beragam. Oke, ada yang dari Sumatera. Nanti kita kenalannya sambil kita bahas materi aja ya. Nah, oh ya, sebelum kita mulai bahas materi, mungkin ada beberapa hal yang mau aku sampaikan. Jadi biasanya kalau aku bahas tentang TBS ini, aku mau ngajak teman-teman semuanya ikut interaksi. Nah, kenapa? Supaya kita bisa tahu kesalahannya di mana, supaya nantinya bisa lebih ingat dan bisa diperbaiki bersama gitu. Nah, nanti misalkan ada suatu soal, kita ada soal contoh ya. Kalau contoh itu nanti akan aku jelasin, tapi kalau misalkan ada yang kita latihan bersama, nanti teman-teman boleh tulis jawabannya di kolom chat ya. Nah, nanti misal kayak kita kasih waktunya 4 menit gitu. Nah, nanti 4 menit teman-teman bisa coba kerjain dulu, nanti baru tulis jawabannya di kolom komentar. Nah, untuk jawabannya benar atau salah, nggak usah takut ya. Kalaupun salah, nggak masalah karena kita belajar. Dan kalaupun benar, berarti bisa ditingkatkan lagi. Nah, untuk materi, sebelum kita mulai, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau belum ada, kita bisa langsung mulai aja. Belum ada yang ditanya ya? Oke, nanti kalau misalkan ada yang bertanya, boleh langsung aja ditanya, nggak masalah ya, nggak apa-apa. Nggak usah canggung atau sungkan untuk bertanya. Nah, yang pertama ini kita bahas dari yang paling basic dari kuantitatif atau dari matematika ya gitu. Ada yang namanya aljabar.
kalau teman-teman di sini biasanya kalau kita ngomongin aljabar, apa sih yang teman-teman ingat atau yang teman-teman bisa pahami dari aljabar? Kira-kira melekat dengan apa? Kalau kata aljabar pusing. Nggak pusing dong harusnya. Apa ada yang bisa tahu? Oh ya, ada X kali Y. Oke, ada apa lagi? Hitung-hitungan, X, Y. Rata-rata X, Y ya. Ini ada juga dari eh, Kak Nubi bilang huruf diganti angka. Huruf diganti angka? Oh, maksudnya substitusi ya. Ada huruf terus diganti angka. Nah, kalau kita lihat ini, teman-teman yang nyebutin ini ada berupa variabel ya. Nah, di pondok nggak belajar itu. Oke, kita belajar malam ini ya. Karena kita harus belajar buat TBS. Jadi malam ini kita pelajari. Nah, jadi sebenarnya aljabar itu kayak yang udah teman-teman bilang tadi. Dia itu berkaitan erat kalau misalkan pernah belajar tuh ada yang namanya X, terus ada Y, ada Z. Terus kalau misalkan teman-teman pernah ketemu soal kayak segitiga ditambah segitiga sama dengan 6. Berapa nilai segitiganya tahu nggak? Nilai segitiganya sama dengan berapa? 3 kan? Nah, ini adalah aljabar. Jadi walaupun dia enggak XY, walaupun dia itu bentuknya segitiga, dia tetap aljabar. Terus kalau misalkan lainnya kita ada gambar love plus love plus love sama dengan 12. Nah, satu love itu nilainya berapa? 4. 4 ya. Nah, ini juga aljabar. Jadi walaupun dia enggak berupa X, Y, Z, apapun yang nilainya itu tidak diketahui itu adalah aljabar. Nah, jadi secara definisi kita bisa bilang aljabar itu apa? Jadi intinya aljabar itu digunakan untuk merepresentasikan suatu nilai yang belum diketahui. Jadi digunakan untuk merepresentasi atau mewakili nilai yang belum diketahui. Nah, direpresentasikannya dengan apa? Bisa dengan X, bisa dengan Y, bisa dengan simbol, tapi enggak dengan angka. Kenapa enggak dengan angka? Karena kita kan mau mewakili angka yang tidak diketahui ya, nilai yang tidak diketahui. Kalau kita pakai angka nanti bisa menjadi ambigu. Apakah itu suatu nilai atau suatu simbol? Jadi amannya itu biasanya dengan menggunakan huruf X, Y, Z yang ini dikatakan sebagai variabel ya. Atau bisa juga dengan bentuk-bentuk khusus kayak gini. Bentuk hati, bentuk segitiga, bentuk persegi, bentuk bunga, atau hewan kayak kucing, kura-kura, atau apapun. Pokoknya asalkan dia itu berupa suatu simbol dan kita mencari nilainya, nah itu adalah aljabar ya, atau variabel yang digunakan untuk merepresentasikan, mewakili nilai yang belum diketahui. Nah, contoh sederhananya kalau di soal matematika itu bagaimana? Ini tadi soal matematika juga ya, tapi biasanya di tes logika. Nah, kalau secara matematis, gimana? Biasanya kita akan fokusnya dengan, misal kita punya 2x tambah 3 sama dengan berapa ya? 11, misalkan gini. Nah, kira-kira nilai x-nya berapa? Nah, itu yang harus kita selesaikan ya. Jadi, kita harus mencari berapa nilai x-nya. Nah, yang ini kalian harus tahu dulu. Kalau misalkan kita punya 2x ditambah 3 itu hasilnya 11. Berarti 3 tambah berapa sih yang hasilnya 2? 3 tambah berapa yang hasilnya 11? 3 tambah berapa yang hasilnya 11? Atau 8. bisa juga, ya, 8. kita cari 2x itu dengan 11 kurang 8, 3 ya. Hasilnya 8. 2x. 2x itu kalau dalam aljabar berarti ada 2 x-nya. X dan X. Berarti kalau hanya X aja, kita harus bagi kan? 8 dibagi 2. Atau hasilnya berapa kalau 8 bagi 2? 4. Ya, jadi nilai X-nya itu adalah 4. Nah, ini contoh sederhana dalam aljabar. Nah, tapi biasanya soal yang keluar di TBS nggak sesederhana ini ya. Biasanya dia udah berupa soal cerita dan kita harus memanipulasinya. Nah, untuk menyelesaikan matematika aljabar ini, oke, pelan-pelan. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nanti baru kita next lagi kalau ada yang mau ditanyakan. Belum? Oke. Kalau belum ada, kita bisa next ya. Nah,
kalau kita berbicara teknik penyelesaian aljabar, itu kan kita udah tahu ya bentuknya seperti ini. Tapi gimana sih jelasinnya cara kita menyelesaikannya gitu. Nah, kalau untuk menyelesaikan soal ini, berarti yang kita pakai itu adalah teknik penyelesaian. Nah, tekniknya itu apa? Ada dua di aljabar itu. Teknik penyelesaian ya. Yang pertama itu namanya substitusi. Ada yang pernah dengar? Nah, di Apa MA. artinya kalau substitusi? Kita apakan? Substitusi ini kita apakan? Secara bahasa Indonesia aja. Masukkan. Kita masukkan. Apa yang dimasukkan? Apa yang Angkanya, dimasukkan? Kak. Angkanya, iya. Jadi sebenarnya bukan dimasukkan ya. Kita ganti, kita replace gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin substitusi, itu kita, ya bisa kita ubah, kita ganti nilainya gitu. Kita ganti atau replace ya. Contohnya gimana? Contohnya, misal kita punya 3x tambah y sama dengan, oh, misal kita punya y itu sama dengan 2x. Terus diketahui kalau nilai x itu sama dengan 5. Tentukan nilai y, misal gitu ya. Nah, nilai Y sama dengan 2x. Terus nilai X sama dengan 5. Tentukan nilai Y. Karena kita itu mau menyelesaikan nilai Y, sedangkan Y ini ada X-nya kan? Berarti kita harus ganti nilai X-nya sama 5. Nah, caranya gimana jadi? Kita punya Y sama dengan 2x nih. X-nya kita ganti. Karena substitusi ya, kita ganti dengan 5. Ya, berarti 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, ini adalah substitusi ya. Jadi, teknik pertama itu adalah kita replace atau kita ganti variabelnya dengan nilai yang kita tahu gitu, yang diketahui. Jadi, bisa aja nilainya itu berupa variabel lain atau bisa juga berupa angka. Kalau di sini dia berupa angka ya. Nah, sebelum kita lanjut ke teknik yang kedua, ada yang mau ditanyakan dulu? Ini baru teknik pertama. Belum, Kak. Iya, ada ya nanti karena ini di-record. Jadi nanti bisa dilihat di YouTube ya kalau nggak salah. Oke, kita lanjut ke teknik kedua ya. Teknik kedua itu namanya ada yang tahu? Biasanya apa? Kalau di aljabar ada substitusi, satu lagi. Eliminasi. 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 Kalau eliminasi apa secara artinya? Kita hilangkan, Kak. Pengurangan, Kak. Hilangkan. Ya, dihilangkan. Namanya eliminasi ya. Kurang. Kalau Didiskualifikasi. Iya, kalau misalkan ada sesuatu yang kita tidak sukai, tidak kita butuhkan, kita singkirkan, kita hilangkan, kita eliminasi gitu ya. Nah, sama aja dengan ini. Berarti eliminasi ini kita hilangkan variabel yang tidak kita butuhkan. Kita hilangkan variabel yang tidak membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Tapi dihilangkan supaya kita bisa menyelesaikan masalah. Gimana itu contohnya? Jadi misal kita punya 2x tambah y sama dengan 5. Terus saya punya lagi x ditambah y itu sama dengan 3. Nah, kita mau cari salah satu nilainya ya, nilai x ataupun nilai y. Kita nggak bisa pakai ini tadi, karena nggak ada satupun variabel yang nilainya diketahui. Kalau ini tadi kan ada ya, x sama dengan 5. Nah, sedangkan ini dua-duanya dalam bentuk variabel. Berarti salah satu caranya adalah kita mencari salah satu nilai terlebih dahulu, baru kita bisa cari nilai lainnya. Nah, ini yang harus teman-teman ingat ya. Dalam aljabar, untuk menentukan suatu nilai dalam satu persamaan itu, harus ada satu variabel aja. Harus satu variabel.
Nah, kalau kayak ini kan ada dua ya variabelnya ya. Jadi nggak bisa kita selesaikan. Makanya kita butuh teknik eliminasi. Kita hilangkan yang nggak kita butuhkan. Nah, menghilangkannya gimana? Teman-teman boleh pilih mau hilangkan X atau mau hilangkan Y. Kira-kira yang mana dulu? Nanti kita coba dua-duanya. Sekarang mau hilangkan yang mana dulu? Hilangkan X Y. atau Y? Y, Kak. X. Y ya, kita coba Y, Y Kak. dulu ya. Nanti teman-teman eh, coba analisis mana yang kira-kira lebih mudah dan kenapa itu lebih mudah. Kita coba dari hilangkan Y. Nah, caranya, enggak, aku copy dulu soalnya biar kita nggak kehilangan. Nih, misalkan kita punya ini, kemudian eliminasi itu nggak selalu dikurang ya. Jadi bisa aja ditambah tergantung dengan apa yang mau kita hilangkan. Nah, ini kan kita mau menghilangkan Y. Karena dia itu Y-nya sama-sama positif, supaya jadi nol harus kita kurangin kan? Karena Y kurang Y adalah nol. Makanya kita pakai kurang. Jadi kita mulainya dari mana? Dari sini ya. 2X dikurang X. Anggap aja kayak 2 mangga dikurang 1 mangga. Berapa jadinya? 1. X. 1. Ya, 1X ya. Kita bisa tulis X aja. Karena 1 di aljabar itu boleh tidak ditulis. Jadi kita buat aja X. Nah, kemudian yang kedua, Y dikurang Y. Mangga dikurang mangga. Jadinya apa? Nol ya. Nol. Kosong. Karena habis nol juga tinggal kita tulis nol aja. 5 kurang 3 berapa? 2. 2. Iya. Berarti kita dapatlah X tambah nol. Apapun yang ditambah nol itu adalah dirinya sendiri. Berarti X sama dengan 2 ya. 2. Nah, sekarang karena kita udah punya nilai X sama dengan 2, untuk mencari Y itu bisa kita substitusi sebenarnya ya. Caranya tinggal kita masukin ke salah satu persamaan ini, atau ini, bebas, boleh yang mana aja. Misal kita ambil yang ini aja yang lebih mudah karena angkanya lebih kecil. Jadi kita ambil yang ini. Nah, sekarang nilai Y-nya tinggal kita replace. Nilai X ya. Nilai X-nya tinggal kita replace dengan 2. Berarti 2 tambah Y sama dengan 3. Berarti berapa Y-nya? 2 tambah berapa supaya jadi 3? 1. 1. 1. Y-nya 1. Nah, sekarang ini yang pertama ya, kalau kita hilangin Y. Nah, ini adalah yang termudah sebenarnya. Karena Y itu mempunyai angka yang sama, koefisiensinya sama ya. Jadi dia lebih mudah untuk diselesaikan. Nah, sekarang kita coba deh, kalau kita hilangin X. Nah, kalau kita mau hilangin X, karena di X ini angkanya berbeda ya, yang di atas 2, yang di bawah 1, berarti kita harus melakukan suatu tindakan, suatu manipulasi, supaya kita bisa mengeliminasinya. Apa yang kira-kira bisa kita lakukan supaya kita bisa hilangkan? Kita kalikan dan balikan, Kak. Iya, kita kali kebalikannya ya. Sebenarnya kita bisa kaliin dengan KPK-nya atau kelipatannya. Nah, tapi jangan mumet dulu ke hasil. Kita perlahan, kita coba ya. Nah, jadi kalau misalkan kita punya 2X sama X, karena nilainya berbeda, ini yang harus kita hati-hati ya. Nilainya berbeda, ini kan ada angka 1 nih. Kita kaliin silang supaya lebih mudah. Dibanding mencari KPK, mungkin lebih mudah kalau kita kaliin silang aja. Nah, jadi yang 2 ini kita kaliin ke baris bawah, yang atas kita kaliin dengan 1. Jadi kita kali silang ya, ini ke sini, ini ke sini. Jadi kalau di sini 3, di sini 4, 3-nya di sini, 4 di sini. Dan ingat, matematika itu adil, harus fair. Jadi kita kaliin semuanya dengan 1, kita kaliinnya semuanya dengan 2. Nah, sekarang kita kaliin 2 kali 1, tetap ya kalau yang atas. 2X tambah Y sama dengan 5. Yang bawah kita kaliin semuanya dengan 2. Hasilnya jadi berapa? 2X. 2X Tambah 2Y sama dengan 6. sama dengan 6. Oke, sekarang kita mau hilangin X kan tadi? Iya, Kak. Eh,
pertanyaan dari Kak Desvita ya, apakah selalu dibalik? Iya, kita balik aja supaya lebih gampang ya. Karena kalau dibalik sudah pasti dapat kelipatannya. Jadi supaya nggak bingung dibalik aja langsung perkaliannya, kayak kali silang ya. Yang di bawah kali atas, atas kali bawah. Sudah pasti 100% bertemu dengan KPK-nya. Jadi langsung dapat yang bisa dieliminasi. Nah, ini tinggal kita kurangin. 2x dikurang 2x, berapa hasilnya? 0. Nol. Oh, ditambah, nih hati-hati. Y dikurang 2y. Atau 1y dikurang 2y. Berapa hasilnya? Min satu. Min, Min satu. min Y. Ya, Min Y, min min y. Y. Min Y. Negatif y sama dengan 5 dikurang 6, Min satu. Min satu. Min satu. negatif 1. Jadi kita dapat negatif y itu sama dengan min 1 ya. Berarti otomatis Ya. y-nya sama dengan Iya, satu. Sama ya hasilnya. Satu. Y sama dengan 1. Hasilnya. Nah, yang ini tadi kita nggak perlu kali-kaliin kan? Tapi yang ini kita perlu kaliin. Ada yang tahu kuncinya di mana? Samakan angka, Kak. Iya, jadi lihat angkanya. Jadi kalau kalian mau eliminasi, lihat dulu. Ada nggak yang variabelnya itu angkanya sudah sama? Kayak ini yang sudah sama Y ya. Berarti eliminasi Y. Tapi kalau misalkan benar-benar nggak ada yang sama angkanya, ya udah berarti terpaksa kita harus kalikan gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada Enggak, yang Kak. Boleh diulang nggak, Kak? nggak Ulang ada ya? nggak? Ya, oke, kita coba soalnya. Hmm, sebentar, ada yang lain nggak ya? Oke, kita pakai soal campuran. Atau yang umur dulu ya? Oh, yang soal ini dulu ya. Yang bagian mana yang diulang? Eh, Pak Hamid, yang mana yang diulang? Cara eliminasi. Yang ini ya. Yang bagian mananya? Kak Hamid, yang kiri atau yang kanan? Yang kanan, oke. Oke, atau kita langsung bahas soal aja ya, supaya bisa langsung bahas soal dan juga bisa kita ulangin penjelasannya. Kalau misal disuruh cari, telung gawing kudu. oke, kalau Kak Deswita misal kita disuruh cari X ya, ini kan tadi kita cari Y ya, dapat Y. Untuk dapetin nilai X, kita substitusi ke persamaan 1 atau persamaan 2. Boleh pilih salah satu. Nah, nanti nih ya, kita lanjutin di sini. Misal kita pakai 2X tambah Y sama dengan 5. Kita ganti, kita substitusi. Y-nya jadi 1 ya. 2X tambah 1 sama dengan 5. Berarti 2X-nya 4 kan? Jadi X-nya 4 bagi 2. Karena 2X itu 2 kali X ya. Jadi 2 kali berapa yang hasilnya 4? 2 kali 2. Jadi X-nya 2. Oke, ini kita bahas soalnya ya. Supaya sekalian. Mana ya tadi? Nah, ini. Nah, biasanya soal di TBS itu kalau eliminasi substitusi bisa juga berupa soal cerita ya. Tapi ya who knows, tiba-tiba bisa aja nggak soal cerita karena bisa aja berbeda gitu. Yang penting teman-teman paham gimana cara menyelesaikannya. Oke, kita selesaikan dari sini dulu ya. Kita ada soal harga 3 buku dan 2 pensil itu 46.000. Kemudian harga 2 buku dan 4 pensil 44.000. Tapi yang ditanya harga 1 buku. Nah, kalau kayak gini, itu selain tanya ke penjual, kita bisa juga kerjain pakai cara eliminasi tadi. Tapi kita harus buat dulu equationsnya atau persamaannya dari pernyataan yang ada di soal. Nah, biasanya kita itu akan representasi buku sama pensilnya itu dengan X atau Y atau huruf lainnya ya.
Mau pakai simbol juga boleh. Cuman yang paling umum itu biasanya kita pakai A, B, X, Y gitu. Tapi harus konsisten. Kalau kita pakai bukunya sebagai A, berarti semua buku akan direpresentasikan dengan A. Jadi misal di sini kita buat, ya pakai Z juga boleh. Tapi kenapa kalau aku jarang pakai Z? Karena dua aku itu kayak Z. Gini ya. Nah, dua aku tuh kayak gini. Jadi kadang membingungkan. Sama kayak S. Aku juga nggak pernah pakai S. Hampir nggak pernah pakai S. Karena S itu akan seperti 5. Sedangkan kita kadang nulis cepet ya. Suka ketuker gitu. Jadi kalau aku supaya aman, itu biasanya pakai A, P, Q, eh, A kayak 4 beda dong. 4 kayak gini, A kayak gini. Oh, buat beberapa orang ya. Nah, itu bisa teman-teman sendiri yang pilih ya. Jangan sampai 12.000. tersenyum sambil beli. Jawabannya 12.000, Kak. Udah dapat ya jawabannya 12.000. Iya, Oke, Kak. oke. Kita cek ya. Atau Kak Koifah boleh bantu apa yang bisa kita representasikan dari sini supaya teman-teman yang belum paham bisa paham gitu. Belum, kata Kak Hamid. Oke, kita bahas lagi ya di sini. Nanti baru kita latihan. Di sini ada 3 buku sama 2 pensil. Kayak yang aku bilang tadi, kita harus representasikan buku sama pensil ya. Misal buku itu kita representasikan pakai A. Kenapa nggak B? Karena B aku kayak 6 nanti ya. Nah, kemudian ada pensil. Itu aku mau pakai P ya. Nah, tinggal kita buat, karena 3 buku berarti 3A ditambah 2P sama dengan 46.000 ya. Kemudian ada 2 buku 4 pensil. Ingat tadi bukunya adalah A. Berarti 2A ditambah 4P sama dengan 44.000. Nah, ini masalahnya. Nggak ada yang sama kan? Maupun baik di A maupun di P. Kedua-duanya angkanya berbeda. Kalau kayak gini, teman-teman harus tentukan dulu mana yang mau dieliminasi. Mau eliminasi A atau P? Bebas. P. P. Oke, kita eliminasi P. Jadi, kalau mau eliminasi P, fokusnya di P. Ada angka 2 sama 4 ya. Nah, sebenarnya, tadi kan kayak yang aku bilang, kita bisa pakai KPK ya. Nah, kalau teman-teman tahu KPK 2 dan 4, berapa KPK 2 dan 4? Itu 4 kan? Nah, tapi kalau misalkan bingung kita mau pakai KPK, ya udah. Kayak yang tadi aja, kita kaliin silang. Di sini 2, di sini 4 ya. Kita cross dia. Karena ini akan selalu benar. Nah, tapi kalau misalkan mau pakai KPK, kayak yang dibilang sama Kak Desvita itu, yang atas kita kali 2, yang bawah dikali 1. Tapi supaya gampang memahami, kita buat cross dulu aja ya. Nanti bingung kalau kita putar lagi pakai KPK. Oke, ini udah ya kita kaliin silang ini tadi ya. Tinggal kita kaliin. Ingat, semuanya harus dikalikan. Yang atas jadinya berapa? Sama, mau pakai KPK atau mau pakai kita cross multiply juga hasilnya bakal sama. Nggak ada yang masalah kok. 12A. Berapa yang atas kalau kita kaliin hasilnya? 3A tambah 2P sama dengan 12A. 46.000. 12A ditambah 8P. 8P sama dengan 46 dikali 4. Berapa jadinya? 46 kali 4. 14,6. 16, 18, 400. Berapa? 174? Ya, 174, Kak. 184.000. Oke, yang bawah. 2A kali 2 berapa? 4A ya. 4A 4A. Tambah tambah 8P. 8P 8P. tambah 88.000. Tinggal fokus kita hilangin yang sama ya angkanya. Berarti kita kurangin 12A kurang 4A. 12 mangga dikurang 4 mangga.
8A. 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 184 dikurang 88. 9. 0. Masa 0? Dan Oh, puluh maksudnya dari enam. kanan ya? 0, 0, 0 gitu ya? Terus berapa? 96 4 ya. 96. 96 ribu. 96. Kayak ngitung uang aja teman-teman. Kan 184.000 kurang 88.000. Kalau pakai uang kan biasanya lebih cepat ya. Jadi A-nya 96.000 dibagi 8 ya. Jadi yang teman-teman ingat, kalau ini ada angka, terus kita mau cari variabelnya, ya udah dibagi aja ya. Karena itu perkalian. Lawannya adalah dibagi. Mulai 96 dibagi 8. 12.000. 12.000. Nah, A ini adalah buku ya, dan pertanyaannya adalah buku. Jadi kita langsung dapat jawabannya 12. Tapi kalau yang ditanya pensil gimana? Kita substitusi aja, Kak. Ya, kita Substitusi, Kak. substitusi aja ya. Bebas substitusinya kemana aja boleh. Ke sini boleh, ke sini boleh, ke sini boleh, ke sini boleh. Yang mana aja. Nggak masalah. Jadi, kita coba ya. Kalau aku biasanya pilih yang paling kecil angkanya, supaya gampang. Ini yang paling kecil, kita coba ke sana ya. 2A tambah 4P sama dengan 44.000. 2A itu berarti 2 dikali 12.000 ya. Ditambah 4P sama dengan 44.000. 2 kali 12 berapa? 24. 24.000, Kak. Tambah 4P sama dengan 44.000. Jadi 4P-nya berapa? Kalau 24.000 tambah 4P itu 44.000. 10.000, Kak. 20.000 ya. Jadi P-nya, nah ini kan lagi ya, 4P. Ada yang lengket di P. Jadi kalau mau cari P aja, kita bagi. 20 20 dibagi 4. bagi 1000 dibagi 4. 5 ribu ya. 5.000, 5.000. Kak. Jadi harga satu pensilnya itu adalah 5.000. 5.000. Tadi kayaknya ada yang nanya tentang ruas-ruas deh, bentar. Apa tadi pertanyaannya? Oh, biar bisa bedain dibagi dikurang. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara matematika itu nggak ada pindah ruas ya sebenarnya. Jadi namanya itu sama-sama dikurang atau sama-sama dibagi. Misal kayak kita punya 3x tambah 16 sama dengan 40 gini ya. Nah, kita kan mau cari x-nya ya. Kita mau cari x. Kita nggak butuh 16 kan berarti. Nah, karena kita nggak butuh 16, berarti kita harus hilangkan 16. Lawannya plus 16 itu apa lawannya? Kurang Min. kan? Nah, Min. jadi Ya, karena min kita mau 16. hilangkan 16, kita nggak butuh 16 di sana. Lawannya adalah min, makanya jadi 3x sama dengan 40 dikurang 16. 16. 3x-nya sama dengan berapa? 40 kurang 16? 24. 24. Nah, 3x. 3x itu adalah 3 dikali x. Kita mau cari x aja. Kita nggak butuh 3. Kebalikan kali itu adalah bagi ya. Jadi kalau kita mau hilangkan itu, ingat aja, kita sama-sama bagi 3. Berarti x-nya sama dengan 24 dibagi 3. Dibagi 3. 8. Nah, kalau misalkan yang lain, misal kita kayak punya 5x dikurang 9 sama dengan 51, misalkan gini ya. Sama, kita mau cari x, berarti kita nggak butuh ini. Kalau nggak butuh, kita harus hilangkan. Menghilangkannya gimana? Dengan menuliskan lawannya di sebelah kanannya. Berarti 5x, lawan negatif itu positif ya. 51 ditambah 9. Berarti 5x-nya 60. Nah, ini kali, berarti jadinya dibagi. Atau 12 gitu. Iya, caranya bebas. Mau substitusi, mau eliminasi. Yang penting teman-teman nyaman sama caranya. Terus, apakah mau pakai KPK atau mau dikaliin silang? Bebas. Dua-duanya boleh dan dua-duanya benar. Nggak ada yang salah karena hasil akhirnya itu pasti sama asalkan proses perhitungannya benar. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi di sini?
Pembahasan terakhir, oh nggak ada, karena tadi ada yang bertanya gimana cara bedain pindah ruas. Nah ini cuman penjelasan tambahan cara pindah ruas ya. Kalau dalam matematika itu namanya cancellation. Ya, ini boleh teman-teman kalau mau cari. Cancellation namanya ya. Jadi nggak ada pindah ruas gitu. Namanya itu cancellation, bukan pindah ruas. Kayak ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut soal yang lainnya. 60 dapat dari mana? Dari sini. 5x dikurang 9 sama dengan 51. Karena mau cari 5x, berarti kita harus hilangkan negatif 9. Kita nggak butuh negatif 9. Cara hilanginnya dengan menuliskan kebalikannya di ruas kanannya. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Kalau soal-soalnya itu, dia akan topik-topiknya nggak akan jauh dari aljabar, aritmatika, rasio, kecepatan gitu ya. Nggak akan jauh dari sana, tapi tipe soalnya itu bisa aja berbeda. Maksudnya berbeda itu bisa aja ditanyakan seperti ini. Atau nanti dia bisa ngasih kalian soal umur kayak gini. Atau bisa aja mereka kasih kalian soal kayak gini. Nah, yang terpenting itu apa? Teman-teman tahu gimana cara penyelesaiannya. Karena kalau kita berbicara tipe soal itu banyak banget ya, sangat-sangat banyak tipe soalnya. Tapi sebenarnya cara penyelesaiannya itu sama, hanya menggunakan substitusi atau eliminasi gitu. Kita coba lanjut dulu ya biar teman-teman bisa lihat eh, gimana perbedaan soalnya. Yang ini dulu deh. Oke, eh kita coba ini latihan ya. Pilihan ganda. Soalnya itu pilihan ganda ya. Iya, seingat seingat aku pilihan ganda kalau belum ada perubahan yang tiba-tiba berubah, masukin jawaban gitu. Di sini kita coba latihan dulu sekitar 4 menit aja. Kuncinya teman-teman harus bisa membuat pernyataan ini menjadi suatu statement persamaan matematis pakai aljabar kayak tadi. Terus teman-teman bisa decide mau kerjain pakai eliminasi atau pakai substitusi. Tergantung kondisional soalnya mana yang lebih mudah untuk dikerjain. Apakah pakai substitusi atau pakai eliminasi. Oke, untuk maksud Kak Desvita ini soalnya kayak gini bukan ya? Naik motor berapa kilometer gitu ya maksudnya? Berapa, berapa waktunya gitu ya maksudnya? Tentang kecepatan. Oh ya, itu di materi besok ya. Jadi hari ini kita fokusnya sama aljabar dan rasio dulu. Untuk kecepatan dan aritmatika sosial itu besok pembahasannya. Nah, yang paling mudah mana antara eliminasi dan substitusi? Dua-duanya bisa menjadi mudah tergantung situasi dan kondisi. Maksudnya tergantung soalnya itu apakah memerlukan eliminasi terlebih dahulu atau bisa langsung disubstitusi gitu. Jadi tergantung tipe soalnya. Oke, Kak Aziza sudah jawab 10 ekor. Teman yang lain nggak apa-apa ya, coba dulu. Kan kita belum tahu yang benar yang mana. Dan ingat nggak apa-apa salah ataupun benar karena kita lagi belajar. Yang terpenting adalah teman-teman berani mencoba dan gimana cara penyelesaiannya gitu ya. Oke, kita mulai dari sekarang ya. 3 menit lagi deh. Jadi nanti 20.46 teman-teman boleh tuliskan jawabannya. Ini udah ada 2 versi jawaban. 3 versi 10, 6, 7. Nah, teman-teman boleh tuliskan aja jawabannya nanti. Nanti kita bahas.
Oke, 10, 6. Sebentar ya Kak Deswita, kita tunggu teman-temannya dulu biar bisa sama-sama mencoba. Sepuluh ekor fix. Ya, 1 menit lagi kita tunggu ya. 10 ekor. 36 tambah 24. 60 bagi 6. Seikhlasnya. Oke, jadi jawaban yang paling laris ini adalah 6, 10 ya. Oke, kita coba tanya sama Kak Aziza. Boleh open mic aja ya Kak Aziza ya. Kak Aziza, kenapa jawabannya 10 ekor? Ini kita belum berbicara siapa yang benar, siapa yang salah ya. Jadi kita mau cek kenapa bisa jawabannya 10 atau kenapa bisa jawabannya 6, kenapa bisa jawabannya 7 gitu. Kita mau cek itu dulu supaya teman-teman bisa tahu kalau ada common mistakes itu ada di mana common mistakes-nya gitu. Oke Kak Aziza, kenapa 10 ekor Kak Aziza jawabannya dari mana? Asalnya aja nggak apa-apa. Kayak apa yang Kak Aziza lakukan gitu. Secara sederhana penjelasannya. Atau ceritain aja proses dapetinnya gimana. Nah, tuh Kak Aziza udah paling atas. Boleh open mic Kak Aziza? Mana Kak Aziza? Atau kita ke Kak ini dulu ya. Ke Kak Anilna. Kak Anilna, jawaban 6 ekor gimana Kak? Proses dapetinnya. Oke, jadi kayak gini. Kedengaran nggak? Kedengeran kok aman-aman. Itu Pak Agus kan punya sapi yang banyaknya 6 ekor. Nah, sapi 6 ekor itu, tiap sapi ada 4 kaki. Jadi 6 kali 4. 6 kali 4 sama dengan 24. Oke. Nah, terus kurangnya dari banyaknya bebek itu aku aslinya nggak paham dari itu. Terus jika jumlah seluruh kaki bebek dan kaki sapi ada 362 dari 36 itu seluruh total kaki bebek dan kaki sapi. Jadi 36 dikurangi 24, 24 ya. sisanya 12. Terus yang Oke. Terus maka dibagi banyak 2 ya. bebek. Ya, maka banyak Oke. bebek. Jadi 12 tadi dibagi 2 soalnya duanya itu kakinya bebek. Setiap Kaki kaki bebek ya. sapi Oke, ada oke. 6. Ya, 6 ekor. sebenarnya oke, makasih ya Kak Anilna ya. Terima kasih ya Kak Anilna. Sebenarnya cara Kak Anilna ini sudah cukup efektif ya untuk penyelesaian soal ini. Nah, tapi sayangnya Kak Anilna ada kurang baca soalnya Kak Anilna. Pak Agus mempunyai sapi yang banyaknya 6 ekor kurangnya dari banyaknya bebek. Jadi bukan sapinya yang 6, tapi kalau misalkan bebeknya itu 9, berarti sapinya itu 3. Kalau bebeknya 12, berarti sapinya 6. Karena dia 6 kurangnya dari banyaknya bebek gitu. Tapi pendekatannya udah efektif ya, karena kita bisa masukin jumlah ekor, jumlah kaki sapi, kemudian kita kurangkan dengan jumlah seluruh kaki tadi. Tapi karena kurang teliti bacanya, jadi kita nggak bisa langsung kaliin sebenarnya, karena kita nggak tahu berapa jumlah kaki bebeknya. Nah, dari sini berarti teman-teman harus baca soal itu lengkap ya, sampai titik. Karena
sampai titik itu dia baru menyatakan satu pernyataan dan satu equations dari matematikanya atau dari satu persamaan gitu. Oke, kita lanjut ke Kak Kayuli. Kak Kayuli dapat 7. Prosesnya gimana, Kak? Mana Kak Itu Kak, Kayuli? Ada itu keliru. gimana? Keliru aslinya tuh Kak 6. Aslinya Oh, 6 keliru. Kak, sama kayak Oh, Kanila. sama ya. 6. Oke. Kalau ke Aksio, apa Aksio? Ke Aksio, jawabannya 10. Dari mana Kak Aksio? Mana Kak Aksio? Ada Kak Aksio? Ada ya. Yang jawabannya 10, ada yang mau mewakili nggak dapat jawabannya kenapa 10? Kak Zidna. Kak Zidna ada di sini? Kak Zidna. Ada Kak Zidna? Atau Kak Solehudin? Nah, ini Kedengeran nggak nih? kedengeran, kedengeran. Gimana dapat 10, Kak? Itu kan kita pakai 3 step. Mm-mm. Yang ditanyakan banyak bebek. Kita misalin Iya, bebeknya B. Terus sapinya gimana? iya. Soalnya bilang sapinya 6 ekor. Kurang dari Mm, bebek. Berarti iya, B kurang 6. Step kedua hitung iya. kakinya. Oke, berarti yang pertama sapi itu sama dengan bebek kurang 6, gitu ya? Ya, Oke, terus? bebek kan kakinya 2. Mm, Kalau sapi kakinya 4. iya, Kalau berarti semua kaki bebek itu kali 2. Bentar. Lupa tadi. lupa. Gak apa-apa. Ini ya maksudnya. Kak Soleh ini kita buat aljabarnya ya, dari jumlah kaki itu tadi. Ya, 2B tambah 4S Iya. Jadi karena kaki bebeknya itu 2, berarti 2B. Kemudian tambah karena kaki sapi 4S itu sama 4, dengan 3. ya 4S. Ah, ini tadi saya nggak mau pakai S tuh, karena kayak 5. Saya pakai P ya, buat sapi. Ini 36. Oke, makasih ya Kak Khalifa sama Kak Solehudin. Nah, jadi ya. jawaban yang benar itu ini udah banyak juga ya yang di kolom chat itu. Di kolom chat ini udah bilang kalau jawabannya itu 10. Ini ada yang komen malah bebek apa yang kakinya 2. Emang bebek kakinya 4 ya? 2 dong. Nih, jadi fokusnya itu setiap kita punya soal cerita, pertama kali adalah membuat pernyataan dengan matematis. Nah, kita punya sapi banyaknya 6 ekor dari bebek. Jadi kalau bebeknya 10, sapinya ada 4 gitu ya. Nah, secara aljabar itu dinyatakannya dengan S sama dengan sapinya itu adalah 6 kurangnya dari bebek atau B dikurang 6. Terus kaki bebek dan kaki sapi itu jumlahnya 36. Berarti 2B ditambah 4P sama dengan 36. Nah, yang ditanya adalah berapa bebek. Nah, di sini tadi ada yang bertanya, apakah lebih mudah substitusi atau apakah lebih mudah eliminasi? Nah, dengan kondisi seperti ini, karena kita punya S itu sama dengan, lebih mudah kita gunakan substitusi. Kenapa substitusi lebih mudah? Karena tadi kan esensi substitusi adalah mengganti ya, mengganti yang sudah ada. Maaf, bukan S ya, P. Mengganti variabel yang nilainya setara, sudah ada. Jadi di sini fokus kita adalah P akan kita ganti di sini. P-nya dengan B dikurang 6. Jadinya kita akan dapat 2B. Bentar, penanya malah macet. Sebentar. 2B ditambah 4. Ingat P-nya kita ganti.
Kita ganti karena ada 2 angka di sini, berarti harus kita kurung. B dikurang 6 sama dengan 36. Nah, terus diapain lagi? Ingat di dalam aljabar, kalau ada yang kayak gini, kita harus kalikan satu-satu ke dalam. Kayak yang aku bilang tadi, matematika itu adil. Kita harus fair. 1 dikali, kali semua. Kalau ada tanda kurung. Berarti 2B. 4 dikali B itu 4B ya. 4 dikali Ya, 6, 24. 24, Sama dengan 36. 36. 2 bebek ditambah 4 bebek. Jadinya berapa bebek? 6 6 bebek. 6 bebek dikurang 24 sama dengan 36. Sama kayak tadi, kita nggak butuh 24. Kita harus hilangkan 24. Cara hilangkannya dengan menuliskan kebalikannya ya. Berarti 6, iya. 6B sama dengan 36. 36 ditambah 24. Berarti 6B sama dengan 5. Oh, 60 ya. 60 ya. Berarti B-nya berapa? 60 dibagi 10. 6. 10 dibagi 6. Dapatlah 10. bebeknya 10. Kalau ditanya sapi berapa? Berarti Ingat tadi sapi adalah 6 kurangnya dari bebek. Kalau bebeknya 10 berarti 4. iya, 4. sapinya adalah 4. Gitu ya. Jadi yang pentingnya yang mana yang ini ya. Dan penting juga membaca soal sampai akhir gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini? Aman ya? Kalau aman kita lanjut dulu ke rasio. Materi selanjutnya itu adalah rasio. Kalau rasio menurut teman-teman apa yang biasanya akan kita pelajarin di rasio? Belum dicatat, mau dicatat dulu? Boleh. perputaran, Kak. Perputaran, rasio itu perputaran, apalagi biasanya kalau rasio? Rasio, oke, bentar ada yang bertanya. Cara dapat yang paling atas yang mana Kak Desvita? Yang P sama dengan B dikurang 6? Atau yang paling atas yang mana? Oke, P itu B dikurang 6 karena di soal dibilang sapi yang banyaknya 6 ekor kurangnya dari bebek. Jadi sapi itu 6 lebih sedikit dari bebek. Makanya kita tulis P itu pasti B dikurang 6. Karena kalau misalkan bebeknya 15, berarti sapi itu adalah 15 kurang 6 gitu. Oh, kenapa enggak 6 dikurang Y? Karena kalau 6 dikurang Y itu berarti bebek itu adalah Y kurangnya dari 6 gitu. Nah, di sini kan dibilangnya 6 kurangnya dari bebek. Sama kayak kurangkan 9 dari 10. Gimana cara nulisnya? Kurangkan 9 dari 10. Berapa hasilnya? Min 1. 10 plus Kurangkan, 9. coba dengerin baik-baik. Kurangkan 9 dari 1. Kurangkan 9 dari 10. Kurangkan 9. Ya, 1 kan? Kurang 1. Kurangkan 1. 9 dari 10. Jadi walaupun angka 9 duluan, tapi pernyataannya adalah 9 dikurangkan dari 10. Berarti 10 dikurang 9. Sama kayak ini, 6 kurangnya dari bebek. Jadi bebeknya yang dikurang 6. 6 dikurang bebek. Yo. Kemudian kenapa sapi jadi 4? Oke, karena kita balikin ke soal. Di soal dibilang 6 ekor kurangnya dari bebek. Bebeknya ada 10, berarti sapinya karena 6 lebih sedikit dari bebek, kita kurangin aja. 10 kurang 6. 4. Nah ya, memang itu common mistakes ya. Menuliskan 6 dikurang B, itu common mistakes memang. Karena
secara apa ya? Secara otomatis biasanya kalau kita lihat angka dulu kan kita nulis 6 dikurang gini ya. Padahal maksud pernyataannya itu sebaliknya. Emang lumayan sering itu. Jadi nggak apa-apa. Yang penting sekarang udah tahu gimana cara menuliskannya. Iya, ini termasuk aljabar ya. Pokoknya kalau ada suatu soal cerita, di sana itu kita butuh permisalan dengan representasi huruf atau simbol, itu adalah aljabar semuanya. Oke, kita masih ada yang mau ditanyain atau kita bisa lanjut ke rasio? Bisa, Kak. Oke, kita lanjut ke rasio ya. Nah, tadi di komen juga udah ada yang komen kalau rasio itu adalah perbandingan ya. Soal, mana lagi ya yang... Perbedaan dua hal atau Oke, boleh ini. Boleh teman-teman coba ya. 3 menit aja yang ini. Kira-kira gimana? Ini juga aljabar. Pokoknya kalau ada sesuatu hal yang tidak diketahui, itu berarti aljabar. 10, oke. Udah ada yang jawab, Mas Alwi jawab 10. Teman-teman yang lain berapa jawabannya? Oke, jawaban kedua juga 10. Yang lain jangan go ya, belum tentu jawabannya 10. Nah, ini ada jawaban kedua, 20. Versi ketiga apalagi? 20. 20. 20. 10, 20. Nggak ada yang 5? Atau berapa gitu? 10 kah? 12. Aku lihat punya mereka, jangan lihat punya orang dong. Oke, 1 menit lagi ya. Coba-coba aja dulu. Ingat-ingat keliling persegi panjang. Jadi kalau misalkan sulit untuk membayangkan, jadi bisa digambarkan. Ingat matematika itu nggak sesulit itu kok. Jadi bisa dilogikakan juga. Oke. Yang lain gimana? Ya ini pakai logika. Iya ini bisa ya pakai logika ya. Jadi ini jawabannya yang benar adalah 10. Kenapa 10? Jadi kalau kita pakai logika kan kita punya persegi panjang ya. Teman-teman bisa gambar dulu persegi panjang kalau misalkan susah membayangkan. Nah, dari sini dia bilang panjangnya adalah 15. Berarti di sini 15, di sini juga 15. Nah, terus yang ditanya adalah lebar. Nah, teman-teman harus tahu kalau cari keliling itu kan berarti kita harus mengelilingi gambar ini kan? Berarti artinya kita harus menjumlahkan semua sisi. Kalau ini kita tulis misalkan A, di sini juga A, berarti mengelilingi itu artinya 15 tambah A tambah 15 tambah A. Hasilnya adalah 50 kan? Nah, Oh, 15 tambah 15, 30. A ditambah A, 2A. Sama dengan 50. Nah, berarti dari situ kita dapat 2A-nya itu sama dengan 20. Berarti A-nya adalah 10. Kok 10. kalau secara logika teman-teman juga bisa mikir kayak ini ditambahin udah 30. Dapat 50. Berarti 50 kurang 30 dapat 20 kan? 20 tinggal dibagi 2 aja karena ada 2 sisi. Jadi dapatnya 10. Itu kalau secara logika gitu. Ini geometri juga. Ini masuk dalam geometri juga. Jadi aljabar itu bisa digunakan di semua tempat ya. Makanya tadi di awal aku bilang kalau aljabar itu adalah basic atau dasarnya gitu. Nah, untuk eh, penggunaannya bisa digunakan di rasio. Nanti ada juga soal rasio yang menggunakan aljabar. Jadi sangat banyak. Tipenya bisa digunakan di mana aja. Apakah ini sudah termasuk level soal LPDP? Kembali lagi, ini adalah tergantung tipe soalnya ya. Nanti yang akan muncul bagaimana. Tapi tipe soal seperti ini pernah muncul juga.
Dan waktu aku dulu pribadi ada soal tipe-tipe mirip kayak gini, tapi di kecukupan data. Oke, kita balik ke sini dulu ya, yang bagian rasio ya. Bagian perbandingan. Nah, rasio itu kan perbandingan ya. Yang perlu kalian ingat, di perbandingan itu, ini adalah biasanya dalam bentuk paling sederhana. Gimana? Contohnya, misal umur Ana itu 15 tahun. Terus umur Ami itu 12 tahun. Kalau kita cari rasionya, Ana rasio Ami itu adalah 15 rasio 12 kan? Nah, tapi dalam soal rasio itu nggak dituliskan 15:12. Tapi pasti akan ditulis bentuk paling sederhananya. Maksud bentuk paling sederhana apa? Kita harus bagi kedua angka ini dengan faktor terbesarnya. Dan angkanya harus sama ya di kedua sisi. Nah, 15 sama 12 itu kan sama-sama bisa dibagi 3 ya. Berarti ini jadinya 5:4. Nah, inilah yang akan muncul di soal. Nah, problemnya itu adalah yang harus teman-teman pecahkan, biasanya menemukan angka aslinya. Jadi dia akan kasih berapa rasionya, tapi teman-teman harus tahu berapa angkanya. Jadi bisa aja yang diketahui itu umur asli Ana, atau jumlah umur Ana dan Ami. Nanti yang ditanya umur Aminya gitu. Ya, itu tantangannya ya. Jadi yang perlu diketahui adalah yang diketahui bukan umur aslinya, tetapi adalah rasionya. Nah, bisa kita coba di sini kayaknya ada soal yang mirip. Nah, ini. Ini ya, rasio uang Ani dan Budi adalah 3:5. Dan jumlah uang mereka itu 240.000. Nah, 3 sama 5 itu kan bukan jumlah uangnya ya, tapi hasil penyederhanaan. Atau hasil paling sederhana. Nah, kalau ini ada yang tahu jawabannya berapa? Uang Budi. Berapa hasilnya? Ada yang tahu? Jawabannya yang mana? Iya, Kak Ibrahim benar ya jawabannya 150.000. Nah, cara jawabnya gimana? Nah, kalau ada teman-teman yang belum tahu cara jawabnya gimana, ingat kayak yang aku bilang sebelumnya, karena oke, boleh Kak Solehudin nanti dilihat aja recordingnya ya. Untuk rasio ini adalah bentuk paling sederhana ya teman-teman. Jadi, bisa ditulis dengan, karena di sini yang diketahui jumlah ya, berarti bisa ditulis dengan 3A ditambah 5A. Sama dengan 240.000. Kenapa jadi 3A tambah 5A? Karena ketika menyederhanakan pasti dibagi oleh suatu angka kan? Nah, kita akan mencari berapa angka pembaginya itu. Makanya kita buat 3A tambah 5A sama dengan 240.000. Atau 8A sama dengan 240.000. Jadi A-nya adalah 240.000 dibagi 3 ya. Atau 80.000. Nah, terus apa yang akan kita lakukan dengan 80.000 ini? Yang ditanya adalah uang Budi. Budi itu, Ani Budi ya. Budi itu berarti 5. Nah, kita kaliin aja. 5A ya berarti yang Budi. Berarti 5 kali 80. Oh, kok 5 kali 80? Oh iya benar. 8 Gimana? 240.000 bagi 8. Oh iya, maaf. Salah ya di sini ya. 30 Nah, ya. iya. 30.000. Kenapa jadi bagi 3 ya? Iya, benar. Terima kasih ya. Ini dibagi 8 karena 8A ya. 8A 240 berarti A-nya 240 dibagi 8 atau 30.000. Berarti 5 kali 30.000. Dapatlah 150.000. Jawabannya benar gitu. Nah, ini contoh penggunaan rasio ya. Apakah soalnya akan selalu seperti ini? Enggak juga ya, karena
ada lagi tipe rasio itu senilai dan tidak senilai. Ada yang pernah dengar senilai dan tidak senilai dalam rasio perbandingan? Nah, kalau ini namanya senilai ya, karena dia rata, sama. Nah, kalau tidak senilai itu dia nggak rata, dia nggak sama. Kayak misalkan kayak gini. Kalau misalkan ada orang yang bisa mengerjakan suatu proyek, tapi cuma 5 orang, itu selesai dalam 20 hari. Kalau misalkan diselesaikannya sama 10 orang, kira-kira akan lebih 10 cepat orang atau lebih lama? lebih cepat. Cepat kan? Karena yang kerja lebih banyak. Nah, itu Iya, dia terbalik. Karena apa? Karena semakin banyak kuantitas A, kuantitas B-nya menurun gitu. Jadi, hal lain yang perlu boleh diperhatikan, ya, gimana? boleh dicontohin nggak Kak? Soalnya pas tadi siang kan saya ikut ini soal yang tryout akap tuh. Ya, ada ya gitu ya. Iya, iya, heeh. Mm-mm. Nah, itu gimana ya? Boleh nggak dicontohin Ya, oke. cara Kita ngerjain? bahas ya di perbandingan senilai dan tak senilai. Kita mulai dari senilai. Yang harus teman-teman ingat, di senilai, ingat ya kita bisa pakai logika nih. Senilai itu kuantitas A-nya bertambah, kuantitas B-nya juga akan bertambah. Kalau kuantitas A-nya berkurang, kuantitas B-nya juga akan berkurang. Contohnya, biasanya kayak misal kita punya, kita beli pensil, punya uang 250.000, dapat 10 pensil. Kalau misal kita uangnya 400.000, pensilnya akan lebih banyak atau lebih sedikit? Banyak. Ya, Ya lebih banyak kan? Lebih banyak dari 10. Nah, ini berarti senilai. Karena apa? Karena uangnya bertambah, jumlah pensilnya juga bertambah. Jadi, sebelum kita menentukan dia senilai atau tidak senilai, bisa dilogikakan dulu. Kenapa? Karena cara penyelesaiannya berbeda. Nah, jadi pertama ini kalau senilai. Kedua, kalau perbandingan terbalik. Nah, perbandingan terbalik seperti namanya, dia kebalikan. Berarti kalau kuantitas A itu bertambah, kuantitas B dia akan turun. Sebaliknya, kalau kuantitas A turun, kuantitas B-nya naik. Kayak misalkan contohnya itu pekerja tadi. Ada 20 pekerja, selesai 15 hari. Kalau pekerjanya 15 orang, berarti akan lebih lama atau lebih cepat? Lebih lama. lama. Lebih lama kan? Lebih lama. Nah, dia terbalik ini. Oke, kita pakai di contoh soal ya. Ini logikanya udah bisa dipahami kan? Kita Ya, coba di sini. Oh, ini sama. Ini. Kira-kira ini terbalik atau senilai? Coba dipahami. Cukup jawab senilai atau terbalik dulu. Nanti baru kita kerjakan. senilai. Kenapa senilai? Pokoknya aku maunya ada alasan. Mau senilai ataupun terbalik harus ada alasannya kenapa. Kalau dia senilai, kenapa? Kalau dia berbalik nilai, kenapa juga? Karena bertambah, Kak. Oke. Semakin banyak berputar, semakin lama. Ini kata Kak Alwi. Jadi menurut Kak Alwi ini senilai ya. Kak Robiah tak senilai. Kenapa tak senilai Kak Robiah? Kenapa Kak Ibrahim tak senilai? Kenapa dia tidak senilai? Kalau dia tidak senilai. Kak
Siapa nih tadi yang jawab? Kok Kak Miftahul? Mana Kak Miftahul? Kenapa Kak Miftahul ini tidak senilai? Miftahul Mustafirin. Mana Kak Miftahul? Tidak senilai atau berbalik nilai. Kenapa Kak Ahmad? Kenapa alasannya begitu? Oh, ini udah ada ya di kolom chat ya. Semakin banyak putaran, maka makin cepat menitnya. Oke, karena semakin banyak putaran berarti waktunya lebih sedikit. Nah, iya. Semakin banyak putaran, waktu berkurang. Iya. Nah, jadi itu ya. Jadi jangan terkecoh sama angkanya aja. Di sini kan dia bilang 45 putaran per menit. Per menit ya, 45 putaran per menit selama 13 menit. Nah, kalau 78 putaran per menit, berarti waktunya pasti akan lebih sedikit kan? Karena dalam 1 menit dia jadi 78 putaran. Sedangkan yang awal itu 1 menitnya 45. Kalau yang kedua jadi 75 putaran per menitnya, berarti waktunya akan semakin sedikit. Nah, ini dia berbalik nilai ya. Jadi kita, kalau aku biasanya buat di sini misalkan putaran, di sini waktu, supaya kita nggak kebalik. Nah, dalam 45 putaran per menit itu dibutuhkan waktu 13 menit untuk menyelesaikan semuanya ya. Nah, kalau dia jadi 78, berarti waktunya berapa? Nah, ini bisa kita pakai W untuk mewakili angkanya ya. Nah, perbedaannya di sini. Kenapa kita harus tahu mana senilai, mana berbalik nilai? Kalau dia senilai, nanti teman-teman menyelesaikannya itu di silang perkaliannya. Tapi, kalau dia berbalik nilai, teman-teman kalikan mencari W ini dengan mengalihkan yang ini. Berarti 45 dikali 13 dibagi 78. Ya, berarti hasilnya 7,5. Jadi itu ya. Nih, dia berbalik nilai. Jadi caranya itu malah dikalikan ke samping kalau berbalik nilai. Tapi kalau misalkan dia senilai, kita malah pakai cross. Nah, ini adalah contoh soal yang ini juga berbalik ya. Ada nggak yang senilai ya? Kayaknya ada tadi. Hmm, oke. Nih, ini senilai ya. Oh enggak, ini senilai. Pak Raden membagikan uang kepada 45 anak. Kalau 45 dapatnya 4.000. Kalau hmm, coba ini teman-teman, ini senilai atau berbalik nilai? Kalau ke 45 anak dapatnya 4.000. Kalau di perbandingan dia nggak ke sana ya Kak Desvita. Kalau diketahui putaran itu dia dia biasanya diketahui kalau perputaran itu berarti diketahui kelilingnya terus nanti waktunya berapa. Nah, tapi kalau dia misalkan soal perbandingan dia nggak ke sana eh, soalnya ya. Nah, ini berbalik ya karena uangnya itu 4.000. Misalkan ada 45 anak. Kalau 60 anak berarti semakin sedikit ya. Nah, ini bisa dikerjakan kayak tadi. 45, 4.000. Ini anak, ini uang ya. Ini 60, ini U misalkan. Berarti cari U itu adalah 45 ke samping ya. Dikali 4.000 dibagi 60. Berarti berapa hasilnya? 3.000 ya. Apa tadi ada yang ngomong? Tahu? Oh, yang lain ya. Ya, 3.000. Belum mudeng ya ini. Siapa MTH ini apa manggilnya? Miftah atau apa? Mutia, Eh, Kak. oh, Mutia. Oke, kalau Iya. berbalik dan belum mudeng mana yang berbalik, mana yang senilai ya, Kak? Atau gimana? Iya, heeh. Oke. Kalau
misalkan kayak tadi kita bayangkan aja. Ini misalkan ada 45 anak ya. Nah, 45 anak ini dapatnya 4.000, Kak. Jadi misalkan Pak Redin ini seseorang yang mau bagiin uang. Nah, dia bagiin ke 45 anak, masing-masing dapat 4.000. Kalau anaknya tadi bertambah jadi 60, kira-kira uangnya lebih besar atau lebih sedikit dari 4.000? Lebih Bisa sedikit jadi ya? besar, bisa jadi sedikit, Enggak Kak. dong. Kan jumlah uang yang dibagiin Sedikit, sama. karena Ya lebih anaknya sedikit ya. banyak. Nah, karena apa? Karena anaknya lebih banyak. Berarti nominal yang anaknya dapetin tadi pasti lebih sedikit dari 4.000. Nah, itulah Hmm, berbalik. Karena jumlah anaknya bertambah, ini kan dari 45 ya, jadi 10, tapi nominalnya pasti kurang dari 4.000. Ya kan? iya, 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 iya. Yang ini bertambah, ininya malah berkurang. Walaupun kita belum tahu nominalnya berapa ya, karena itu yang harus kita cari. Tapi sudah pasti dia akan berkurang, karena dibagikan ke lebih banyak orang. Nah, dia berbalik jadinya ini ya. Nah, ini Halo, Bi. kayaknya aku nggak Ini nyiapin yang di senilai, mana, Bi? buatin aja ya. Ya, Coba kita kasih bisa aja. perbandingan senilai dong Kak contoh soalnya. Iya, ini Wah, kita coba ya. kiri. Bentar, Hmm, kiri. Tidak bisa. Oh, kok ini sih? mana, Bi? Sini. Dalam? Wah. Kiri, kiri, kiri. Ini. Mana, Bi? Oh, alah ya Allah. Ya. Ya. Nih, misalkan kayak gini ya. Ini kalau kita logikakan, dengan uang 60.000, dapat 40. Tapi kalau uangnya 50, berarti dapatnya pasti lebih sedikit dari 40 kan? Karena uangnya aja lebih sedikit. mm-mm. Pasti timunnya lebih sedikit. Nah, karena ini semakin sedikit, ini juga semakin sedikit, berarti dia ini adalah senilai ya, benar. Mulai. Nah, pengerjaannya gimana? Jadi, di sini uang, di sini timun ya. Di sini 60.000, dapat 40. Kalau 50.000, dapatnya berapa timun? Nah, kalau yang tadi kita selesaikannya itu dengan mengalihkan ke samping ya. Kalau ini kita kalikannya terbalik. Kita harus silang kalikannya. Berarti kita dapatkan 60.000 T, karena dikali T, akan sama dengan 40 dikali dengan 50.000. Jadi disilang dia ya. Berarti 40 dikali 50.000 itu berapa? Caranya teman-teman cukup kaliin aja 4 sama 5. 4 kali 5, 20 ya. 200, Kak. Tambahin nolnya berapa? 200.000. Ya, 200.000? Ya. Yakin? 2 20. 2 juta. 2 juta ya. Karena 20 terus nolnya ditambah lagi 5. Jadi 2 juta. Benar kan itu 2 juta? Ya. Berarti T-nya itu adalah 2 juta dibagi 60.000. Ya udah, kita sederhanain aja. Kita bagi, ini ada 1, 2, 3, 4. Nolnya 4, 1, 2, 3, 4. Kita coret. Jadi sisa 200 dibagi 6. 6. Ya, sebenarnya kalau nanti soal aslinya nggak akan mungkin desimal gini ya. Karena ini tadi kan cuman aku buat-buat. Ya. Jadi ini berapa ya? 20 bagi 6, 33 ya. Yang mendekati 33 timun.
Iya, benar Kak Robiah. Jadi kalau senilai itu dia sama-sama bertambah atau sama-sama berkurang. Kalau berbalik nilai itu satunya bertambah, yang satunya malah berkurang. Atau yang satunya berkurang, yang satunya lagi malah bertambah. Pokoknya berbalik dia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang berbalik nilai sama senilai. Jadi penting ya mengetahui senilai sama berbalik nilai karena cara pengerjaannya berbeda. Kalau ingat, kalau senilai kita cross, kalau berbalik nilai malah kita kalikan dengan sampingnya ya. Nah, ini tuh asalnya 45 dikali 13 sama dengan 78 dikali W ya. Makanya tadi bisa dapat W-nya itu 45 kali 13 bagi 78. Atau mudahnya ya udah teman-teman langsung aja ini dibagi ini karena dia setara, langsung aja dibagi. Penambah pekerja. Oke. Aku nggak nyiapin soal itu, aku bikin dulu, aku cari dulu soalnya ya. Karena nggak bisa di made up soal yang itu, karena kalau di made up pasti desimal. Bentar ya. Sambil nunggu aku cari yang tambah pekerja, boleh ini coba diselesaikan dulu. Mana ya soal penambahan pekerja yang hari pertama gitu kan ya? Empat puluh ya, oke. Bentar ya, aku mau kirim soal yang tambah-tambah pekerja. Oke, ini C40 bentar. 25, 32, kemudian 20 ya. 25, 32, 5, 5, 4, 8 ya 40 ya. 40 hari. Ini berbalik nilai ya teman-teman. Yang berbalik dan senilai ini ada yang mau ditanyakan? Kak, coba yang ada penambahan pekerja ya. Kalau penambahan pekerja ini ada rumus tambahan. Nanti teman-teman hafalin aja rumus tambahannya. Ya, sebentar. Oke. Oke, ini soalnya. Nah, kalau pekerja tambahan ini dia case spesial ya, adalah kasus spesial. Nah, jadi kita ada rumus spesial juga untuk mengerjakannya supaya lebih mudah. Nah, di sini misalkan ada soal tentang suatu proyek yang udah dikerjakan, ya yang seharusnya dikerjakan dalam waktu 30 hari, tapi terputus di tengah jalan. Nah, yang ditanyakan adalah supaya tetap selesai dalam waktu yang sama, kita harus nambahin berapa orang pekerja untuk menggantikan masa kerja yang tadi sempat terhenti gitu. Nah, di sini ada waktunya harus selesai dalam waktu 30 hari ya, dengan 15 orang pekerja. Tapi ini yang direncanakan.
Tetapi setelah 6 hari, terhenti selama 4 hari. Nah, jadi gimana cara cari jumlah pekerja tambahan? Yang harus teman-teman ingat adalah rumus pekerja kedua atau pekerja total untuk menyelesaikan sesuai rencana itu adalah hari dikurang hari setelah terlaksana dikalikan dengan pekerjanya, pekerja satu itu adalah yang direncanakan ya. Kemudian dibagi dengan jumlah hari yang direncanakan, dikurang hari yang sudah dikerjakan, dikurang dengan hari terhentinya. Nanti aku tulis aja ya. H itu hari rencana, terus H1 itu hari kerja, apa ya bilangnya ya? Hari sudah dikerjakan. Hari, ya hari berjalan. H2 itu hari terhentinya. Kemudian P1 pekerja rencana. Nah, tinggal kita masukin aja. H itu adalah hari sesuai rencananya. Berarti sesuai rencana, dia akan selesai dalam waktu 30 hari. H1, hari sudah berjalan. Sudah berjalan selama 6 hari. Kurang 6. Dikali P1, pekerja yang direncanakan tadi. Rencananya kan dengan 15 orang pekerja. Kemudian dibagi dengan H lagi. Kita kembali lagi 30. Dikurang dengan berjalannya 6 hari. Terpaus selama 4 hari. Oke, udah ada yang punya jawaban. 30 kurang 6 berapa? 24 ya? Dikali 15, dibagi berapa tuh? Dibagi 14, 30 dikurang 10, 20 ya? Jadinya berapa ini? 24, 15, 18 ya? 18. Nah, apakah yang harus ditambahkan itu 18? Pertanyaannya kan yang dibutuhkan, yang ditambahkan. Awalnya kan tadi 15 orang. Tapi kita harusnya butuh 18. Berarti yang ditambah berapa? 3. 18 kurang 15. 3 orang. Tuh. Ini ya jawabannya. Jadi boleh teman-teman hafalin rumusnya. Dulu aku juga ngapalin rumus ini karena kalau dikerjakan secara manual ini butuh proses yang cukup panjang. Jadi untuk menghemat waktu, kita harus hafalin rumusnya. Kak Ashifa bertanya, apakah soalnya panjang atau pendek? Menurut aku soalnya nggak akan begitu panjang, tapi nggak juga yang terlalu singkat. Tapi akan ada soal yang singkat juga mungkin. Kayak deret itu kan soalnya cuma deret aja ya, nggak ada yang lainnya. Itu akan berupa soal singkat. Atau nanti kalau aljabar yang munculnya kayak cuman variabel tanpa ada soal cerita itu juga akan singkat. Tapi kalau dia berupa soal cerita, pasti dia akan ada cerita kayak tadi dulu. Dan kita harus buat pernyataan matematisnya atau persamaan variabelnya gimana gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Iya, aljabar ini kan ada di, maksudnya numerik ini numerik seperti apa yang Kak Ibrahim maksudkan? Ada akar, nah itu ada di topik kuantitatif ya, tapi aljabar ini nggak di sana. Jadi subtopiknya, aljabar ini subtopiknya gitu. Jadi kuantitatif besar, di dalam besar itu ada yang namanya eh, akar-akar, kemudian eksponen, kemudian suku, kemudian aljabar, kemudian rasio. Nah, itu subtopik-subtopiknya. Nggak ada kalau waktu tambahan. Dia biasanya soalnya
Kalau waktu itu berarti kita selesaikan dengan soal yang seperti ini tadi. Dia akan selesai dalam waktu berapa. Nah, tambahannya berapa tinggal kita kurang. Tapi kalau pekerja tambahan, dia ada case khusus kayak gini. Malam ini udah selesai ya, kita bahasnya cuman rasio sama aljabar aja. Akar-akar muncul muncul ya, waktu itu aku dapat juga soal akar-akar, soal pembagian angka kayak itu aritmatika ya maksudnya. Di aritmatika itu kayak misal 15 dibagi akar 5 dikali berapa gitu. Kalau besok kita bahasnya ke aritmatika dan juga kecepatan di sana. Semoga bisa bahas lebih banyak lagi nanti. Tapi fokusnya yang bakal aku ambil itu di aritmatika dan juga di kecepatan-kecepatan. Oke? Sudah cukup hari ini? Udah malam juga ya. Mungkin ada teman-teman yang dari WIT dan juga WITA udah cukup malam di sana. Mungkin hari ini kita sudahi dulu sampai sini. Kita ketemu lagi besok. Semoga besok juga semangat teman-teman masih membara dan masih bisa semangat untuk persiapan TBS ini. Oh ya, jangan lupa pesan dari teman-teman mentor tadi untuk buat story ya. Nanti kalau misalkan ada yang mendapatkan story terbaik dengan mention Instagram Ihsan bisa mendapatkan kuota tambahan di mock interview. Jadi kalau yang lainnya mock interview cuma sekali, yang dapat story terbaik itu bisa dapat mock interview berkali-kali. Jadi jangan lupa dibuat story-nya sambil nge-tag Instagram Ihsannya ya. Oh, foto. Oke, boleh. Kita foto bersama ya. Hari ini aku stop share dulu aja. Nanti ini aku share di grup ya, supaya teman-teman bisa review dan juga soal-soal yang belum dibahas bisa teman-teman kerjakan sendiri untuk latihan gitu. Oke, kita boleh. Ini ada berapa slide ya? Oke, ada 4 ya. Nggak bisa 1 ya. Oke. Oke, bentar. Tunggu juga, aku juga mau buka WhatsApp supaya bisa langsung di-share di sana. Mana ya? Oke, di sini. Terima Jadi kita kasih langsung. kakak. Oke, kita dokumentasi dulu ya. Di sini. Oh, IG aku ya. IG aku taruh di kolom chat ya. Di sana ya. Kalau mau berteman boleh di sana, mau tanya-tanya juga boleh di sana, boleh ke WhatsApp juga. Oke, kita dokumentasi dulu. Aku hitung ya. 1, boleh teman-teman untuk on cam-nya dulu. Kenang-kenangan. Nanti kalau udah lulus jadi URD kan ada kenang-kenangan. Pernah tutor TBS sama yang teman-teman ini. Oke, Siap. 1, Siap 2, kakak. 1, 2, 3. 3. Oke, sebentar biar dikirim ke grup dulu. Ini ya. Oke, lagi 1, 2. Untuk slide kedua ya ini. 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Segan. Oke. Masih ada 2 slide lagi ya, sebentar. Slide ketiga. Oke, 1. Bentar, belum muncul gambar-gambarnya. Oke, 1, 2, 3. Ini nggak ada yang muncul lagi, nggak ada yang on cam lagi nih yang di ketiga nih. Oke, slide terakhir. Nah, ini baru muncul gambarnya. Oke. Yang terakhir 1, 2, 3. Oke, teman.